Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Materi penjumlahan pecahan, ya. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang atasnya sebagai pembilang, yang bawahnya sebagai penyebut. Di sini ada contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. 1A, 7/15 ditambah 4/15. Untuk contoh soal nomor 1 yang A, karena penyebutnya sudah sama, kamu tidak usah menyamakan penyebutnya. Tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Sehingga pembilangnya tinggal kamu jumlahkan. Jadi 7 ditambah 4, hasilnya berapa? 11. Jadi 11/15. Untuk soal nomor 1B, ya, ada pecahan campuran 1 3/4 ditambah 2 5/6. Untuk menjumlahkannya kamu tidak bisa secara langsung. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK. Setelah sama penyebutnya, baru kamu bisa jumlahkan pembilangnya. Karena ini kasusnya pada pecahan campuran, kamu harus ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Mari kita ubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 1 3/4, penyebutnya adalah 4. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa, maka 4 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 7/4. Dua 5/6. Kita ubah ya. Penyebutnya 6. Maka 6 dikali 2 tambah 5. Hasilnya adalah 6 kali 2 12 tambah 5 17. 17/6. Sehingga yang 1 3/4 ini adalah 7/4 ya. Sudah kita ubah. Yang 2 5/6 ini adalah 17/6. Mari kita jumlah. Seperti Bapak bilang tadi, bahwa kamu tidak bisa langsung menjumlah kalau penyebutnya belum disamakan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Penyebutnya pecahan yang pertama 4, yang kedua 6. Maka gunakan KPK. KPK 4 dan 6. Ternyata KPK 4 dan 6 setelah kita cari, dia bertemu pada angka 12 ya, nak. Sehingga penyebut di sini menjadi 12 untuk menyamakan penyebutnya. Setelah itu, untuk pecahan pertama, kamu bagi dulu hasilnya. Kamu bagi. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 kali 7 adalah 21. Yang kedua, pecahan kedua, 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 17 adalah 34. Kalau sudah sama penyebutnya, baru kamu bisa jumlahkan. 21 ditambah 34 adalah 55/12. Sekarang kamu ubah 55/12 ini
menjadi pecahan campuran. Penyebutnya 12 ya. 12 kali berapa yang mendekati 55? Kali 4. Karena 12 dikali 4 itu adalah 48. Setelah itu kamu kurangi 55 dikurangi 48 itu berapa? 7 ya. Jadi hasilnya adalah 47/12. Contoh 2. Sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 135 1/3 kg. Dan dari dealer B dengan berat 147 2/5 kg. Berapa kilogram berat beban yang diangkut mobil tersebut seluruhnya? Contoh soal nomor 2 ini dari soal ceritanya merupakan contoh soal penjumlahan. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena pertanyaannya adalah berat badan mobil seluruhnya setelah mobil itu mengangkut dua motor. Mari kita jumlahkan. Motor yang pertama 135 1/3 kg ditambah 147 2/5 kg. Kalau ada bentuk pecahan campuran yang besar seperti ini, kamu dalam penjumlahan khususnya ya, tidak usah diubah menjadi pecahan biasa. Karena kalau kamu ubah jadi pecahan biasa, nanti angkanya menjadi lebih besar lagi. Karena ini pecahannya 135. Kalau kamu kali 3 nanti lebih besar lagi angkanya. Tapi kamu jumlahkan dulu saja. 135-nya ditambah 147-nya. Ya, kamu jumlahkan. 135 kg ditambah 147 kg. Hasilnya adalah (282 kg). Itu untuk yang bukan pecahannya. Sekarang baru yang pecahannya kamu jumlahkan. 1/3 dengan 2/5. 1/3 ditambah 2/5. Kamu samakan penyebutnya 3 dengan 5 dengan menggunakan KPK ya. KPK-nya yang 3 berarti tambahin 3 terus. Yang 5 KPK-nya tambahin 5 terus ya. Sehingga bertemu di angka 15. Maka KPK 3 dan 5 adalah 15. Lalu kamu bagi 15 dibagi 3. Untuk pecahan yang pertama 15 bagi 3 adalah 5. Dikali 1 5. Pecahan yang kedua 15 dibagi 5 3. Dikali 2 6. Sehingga 5 ditambah 6 adalah 11/15. Ya, kilogram. Baru kamu gabungkan. Yang tadi yang bukan pecahan berapa? Yang bukan pecahan adalah 282 dengan pecahan, yaitu 11/15 kilogram. Pengurangan pecahan sama caranya dengan penjumlahan untuk menyamakan penyebutnya. Lihat contoh 1. Bahwa ketika ada penyebut yang sama, kamu bisa langsung kurangkan pembilangnya ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi 2/11. 7 3/4 dikurang 3 1/4. Kita ubah dulu ya 7 3/4 ini ya menjadi pecahan biasa ya. 7 3/4 pecahan biasanya, maka 4 penyebutnya 4 ya. 4 kali 7 ditambah 3. 4 dikali 7 ditambah 3 hasilnya 28 tambah 3 31/4 ya. Kita ubah 31/4-nya jadi pecahan biasa. Berarti 4 kali 3 tambah 1. 4 kali 3 12 tambah 1 hasilnya adalah 13/4. Sehingga 73/4 sudah kita ubah yaitu 31/4 dikurang 13/4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, kamu bisa langsung kurangkan ya. 31 kurang 13 hasilnya 18/4. Ini masih bisa disederhanakan, maka kamu harus sederhanakan. Saya bagi 2. Hasilnya adalah 9 ya. 4 bagi 2 2.
Setelah itu karena bisa diubah jadi pecahan campuran, saya ubah pecahan campuran. 2 kali berapa mendekati 9 kali 4 8, 9 dikurang 8 1. Jadi 4 1 per 2. Nomor 2, tentukan hasil pengurangan pecahan-pecahan berikut. Nah, ini penyebutnya berbeda ya. Kamu harus cari dengan KPK. KPK 5 dengan 3. Berarti yang 5 kamu jumlahkan 5 terus ya. 5 tambah 5 10 tambah 5 15. 3 kamu tambahkan 3 terus. 3 6 9 12 15. Sehingga KPK-nya adalah 15. 15 dibagi 5 3 ya. Kali 4 12. 15 dibagi 3 5 ya. 5 kali 2 10. 12 dikurang 10 adalah 2 per 15. Jadi hasilnya adalah 2 per 15. Kita ke contoh B ya nak. Di soalnya 92 per 3 kita ubah ya. Jadi pecahan biasa. 3 kali 9 ditambah 2. Hasilnya adalah 29 per 3. Yang ini yang kedua 4 3 per 4. Berarti 4 kali 4 tambah 3. Hasilnya adalah 19 per 4. Maka pengurangannya adalah 92 per 3 sudah kita ubah ya. 29 per 3 dikurang 43 per 4 sudah kita ubah jadi 19 per 4 dikurang 1 per 6. KPK 3, 4, dan 6. Berarti 3 tambahin 3 terus ya. 4 tambahin 4 terus. 6 tambahin 6 terus. Dia ketemu di sama angka 12. Sehingga KPK 3, 4, dan 6 adalah 12 ya. 12. Yang pertama 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 29 adalah 116 ya. 12 dibagi 4 3 dikali 19 57. 12 dibagi 6 yang ketiga 12 bagi 6 2. 2 kali 1 2. Sehingga 116 dikurang 57 itu adalah 59. 59 dikurang 2 adalah 57 ya. Maka hasilnya adalah 57 per 12. Masih bisa disederhanakan. Saya bagi 3 ya, saya bagi 3. Hasilnya adalah 57 bagi 3 adalah 19 ya. 19 12 bagi 3 4. Saya sederhana jadikan pecahan dia campuran. 4 kali berapa yang mendekati 16? Kali 4 ya. 4 kali 4 16. 19 nya dikurangin 16 adalah 3. Maka hasilnya adalah 4 3 per 4. Karena 4 kali 4 16. 16 ditambah 3 adalah 19. Gitu ya cara mengubahnya. Contoh soal ketiga. Seorang mendapat upah Rp720.000 per bulan. 1/4 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah. 2/3 bagian digunakan untuk kebutuhan makan. Dan sisanya untuk keperluan lain. Pertanyaan pertama, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain tersebut? Ya. Yang kedua, pertanyaannya berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Mari kita jawab soalnya. Pertama, jadi dia upahnya untuk upah 720.000 per bulan ya. 1/4 untuk sewa rumah, ibaratnya kontrakan lah ya. Kontrakan. Dan 2/3 untuk makan ya. Makan.
Sisanya untuk keperluan lain. Sisanya buat yang lain ya. Sisanya buat yang lain. Pertanyaan pertama, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain? Kita jawab. Saya hapus karena papan tulis saya tidak muat. Buat yang lain, uang ketika belum digunakan untuk kontrakan, untuk makan, dia masih utuh ya kan? Belum terpakai sedikit pun. Karena belum terpakai sedikit pun, dalam pecahan dia masih bersifat satu. Ibaratnya kue donat tuh ya nak. Bulat kan? Ketika belum dibagi-bagi, belum dimakan, dia masih utuh. Tetap satu dia. Sehingga dalam pecahan satu persatu itu dilambangkan adalah keutuhan suatu barang yang belum terpakai. Terus 2/3, seperempatnya untuk bayar kontrakan, maka berkurang. Sudah dibagi ya kan, untuk 1/4 bayar kontrakan. Terus 2/3-nya untuk makan. Nah, inilah sisanya buat yang lain. Kita kan mau mencari sisanya, ya. Maka KPK 1, 4, dan 3. Di mana 1, 4, dan 3? Di angka 12 ya. Di angka 12. 1 abaikan, 4 saja. 4, 8, 12. 3, 6, 9, 12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Untuk yang pertama, 12 bagi 1, 12. Kali 1, 12. Dikurang. Yang kedua, 12 bagi 4, 3. Kali 1, 3. Dikurang. 12 bagi 3, 4. Kali 2, 8. 12 kurang 3, 9. 9 kurang 8, 1. Jadi 1/12 sisanya. 1/12 sisanya. Yang B ditanyakan berapa rupiah. Artinya 1/12 itu sebenarnya berapa rupiah sih dari uang saya yang 1 bulan 720.000 itu ya. Maksudnya pertanyaannya seperti itu. Maka 1/12 ini harus kamu kalikan dari yang uang kamu itu dalam gaji sebulan itu, yaitu sebesar 720.000. Saya coret aja 12 nih, bagi 12 1. 72 dibagi 12 6 ya. Sistem coret lebih cepat. Sehingga 1 kali 6 adalah 6. Sisanya nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 60.000. Jadi sisanya itu 60.000. Jadi 1/12 itu adalah sisanya 60.000 dari 720.000. Penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif sama seperti bilangan bulat ya nak. Ya, cuman ini dalam bentuk pecahan. Ada contoh 1, lihat penyebutnya bisa ya. Penyebutnya karena sama bisa langsung kita jumlahkan ya nak ya. Ya sudah, kita lihat. Ini keadaannya negatif. 2/5 keadaannya negatif. 4/5 keadaannya negatif. Kalau negatif maka angka tersebut harus dijumlahkan. 2 tambah 4 adalah 6. Gitu ya nak ya. Kalau sama-sama negatif maka angka tersebut jumlahkan. 2 tambah 4, 6. Karena yang dijumlahkan adalah negatif dengan negatif, maka hasilnya tetap negatif. Yang bawahnya jangan dijumlahkan sama seperti tadi, karena kan yang bawahnya sudah penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan. Nah, ini bisa jadi pecahan campuran ya nak. 5 kali berapa mendekati 6? Kali 1. 5 kali 1, 5. 5 tambah berapa supaya jadi 6? Tambah 1. Gitu ya. Ingat ada minnya, kasih min. Jadi min 1/5. Ini sama juga seperti bilangan bulat ya nak ya. Ini min ketemu min ya. Maka kalau min ketemu min dalam pengurangan bilangan bulat maka jadi apa? Jadi plus ya nak ya. Sehingga ini 1/3 ditambah 1/5 dikurang 2/7. Samakan penyebutnya. 3, 5, 7. Sama di mana? 3, 6. Kalau kita pakai KPK 357 itu ketemunya di angka 35 nak. Bukan angka 35 ya. Ketemunya di mana KPK-nya? Langsung aja kalikan, misalkan 3 dikali 5 kali 7.
3 kali 5, 15. 15 kali 7, 105. Jadi KPK-nya 105 gitu ya. 105 dibagi 3 adalah 35. 35 kali 1 adalah 35. Ditambah, ini 105 ya. 105 dibagi 5 adalah 21 ya. 21 dikali 1 adalah 21. Dikurang 105 dibagi 7 adalah 15 ya nak. 15 dikali 2 adalah 30. Maka hasilnya 35 tambah 21 berapa? 35 tambah 21 35 ditambah 21 adalah 56. 56 dikurang 30 ya. 56 dikurang 30 itu adalah 26. Jadi hasilnya 26 per 105. Perkalian pecahan. Ada sifat atau rumus untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. D juga nggak boleh sama dengan 0. Jadi pecahannya tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Maka berlaku ketika A per B dikali C per D, maka pembilang kali pembilang, makanya A kali C itu. B kali D, maka penyebut kali penyebut. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, jadi kalau ada pecahan campuran dalam perkalian, maka pecahan campuran harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Maksudnya ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ini sifatnya ya, rumusnya ya. Mari biar lebih paham kita ke contoh soalnya. Yang A, ada 2/5 dikali 10/13. Sesuai dengan sifat, kamu bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang ya. 2 kali 10, 20. 5 kali 13, 65. Bisa seperti itu. 2 kali 10, 5 kali 13. Hasilnya adalah 20/65. Tapi kalau saya tidak mau menggunakan cara seperti ini, saya kecilin ya, saya bagi 5 ya. Hasilnya 20 bagi 5 adalah 4, 65 bagi 5 adalah 13. Jadi 4/13. Kalau saya lebih senang menggunakan sistem coret, karena tidak terlalu besar saya dalam mengalihkan. Contoh begini. 2/5 saya kali 10/13. Kalau 2 dengan 13 dalam sistem coret, yang bisa dicoret adalah antara pembilang dengan penyebut. Ya, bebas. Yang penting syaratnya pembilang dengan penyebut. 2 dengan 5 tidak bisa digunakan sistem coret karena tidak bisa dibagi atau disederhanakan. 2 dengan 13 pun juga nggak bisa. Sehingga tidak ada sistem coret. Kita cek lagi yang 10 sekarang. Yang 2 sudah ya, yang 10. 10 saya bagi dengan 13 nggak bisa juga ya. 10 saya bagi dengan 5 bisa ternyata. Ini 1, 5 bagi 5 1. Jadi saya sederhanakan sama-sama dibagi 5. Kalau 5 dibagi 5 1, maka 10 juga harus dibagi 5, yaitu 2. Sehingga 10 ini sudah berubah jadi 2 ya. Maka 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. 1 kali 13 adalah 13. Lebih cepat begitu ya. Sama hasilnya 4/13 sama hasilnya 4/13. Nah ini pecahan campuran ya nak. Kamu harus ubah dulu ya. Jadi pecahan biasa ya nak ya. 3/4 saya ubah dulu. 3/4 saya ubah. 2/3/4 saya ubah. Maka 4 kali 2 tambah 3 ya. 4 kali 2 tambah 3 hasilnya adalah 4 kali 2 8. 8 tambah 3 adalah 11 ya, ya. 11/4. Sekarang ini 1/2. 1/2. Saya ubah jadi pecahan campuran. Itu 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 tambah 1 adalah 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3/2. Yang 3 2/3 saya ubah. 3 2/3. Penyebutnya 3 ya. Maka 3 kali 3 9 tambah 2 11. Jadi 11/3. Sehingga ini bisa berubah sekarang. 2/3/4 ini adalah 11/4 ya nak. Dikali 1/2 ini adalah 3/2. 3 2/3 ini adalah 11/3. 11/3.
Saya cek yang 11. Saya bagi 4 nggak bisa. 11. Saya bagi 2 nggak bisa. Saya bagi 3 nggak bisa. Yang 3 sekarang. Yang 3. Saya bagi 2 nggak bisa. Saya bagi 4 nggak bisa. 3 saya bagi 3 bisa ya. Jadi saya bisa coret ini. 3 dibagi 3 1. Yang 11 nggak bisa. Sehingga hasilnya adalah 11 kali 1 11. Kali 11 adalah 121. Ini 4 kali 2 8. 8 kali 1 8. Jadi 121 per 8. Kalau jadikan pecahan campurannya 8 kali berapa yang mendekati 121? Kali 15. 8 kali 15 itu adalah 120. 120 tambah berapa supaya menjadi 121? Yaitu tambah 1. Jadi hasilnya 15. 1 per 8. Contoh kedua. Paman memperoleh penghasilan Rp2.500.000 per bulan. 2/5 dari penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan. Dan 3/4 dari kebutuhan tersebut. Berarti 3/4 dari sini ya. Dari kebutuhan tersebut digunakan untuk membeli gas dan air minum. Berapa bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air minum? Pertanyaan pertama. Untuk membeli gas dan air minum adalah 3/4. 3/4 ya. 3/4 dari mana? Dari sini, dari 2/5. Sehingga 3/4 dikali 2/5. Ini saya bisa coret ya. 3 ini nggak bisa dicoret. 2 ini bisa saya coret. Dengan ini. Ini habis. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 sisanya 2 ya. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 3 kali 1 adalah 3. 2 kali 5 10. Jadi 3/10 untuk apa? Beli gas dan air minum. Jadi berapa bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air minum? 3/10 bagian untuk gas dan air minum ya. Untuk gas dan air minum. Berapa rupiah kah itu? Jadi pengen diubah jadi rupiah. Berapa rupiah itu? Ya sudah, maka 3/10 dikali 2.500.000 ya. Hasilnya berapa? Saya coret 0 sesama 0 ya. 3 kali 25 berapa? 75 ya. 75. 0 berapa nih? 1, 2, 3, 4. Karena sudah saya coret 1. Jadi 750.000 rupiah. Contoh 1. Selesaikan soal-soal berikut dengan menggunakan sifat distributif. Ini sifat distributif ya. Jadi A per B dikali dalam kurung C per D plus E per F. Nanti kalau dijabarkan ini jadi begini. A per B dikali C per D. Karena ini penjumlahan, jadi distributif penjumlahan. Ini dikali. Terus yang kedua ini. A per B dikali E per F. Nah ini kan bentuk ini ya. Bentuk ini sudah jadi seperti yang ini ya. Bentuk ini sudah menjadi yang seperti ini. Sehingga bentuk ini kamu harus ubah kemari. Pertama jadi A per B. Berarti mencari angka yang sama. Pecahan yang sama. Pecahan yang sama itu adalah pecahan yang mana? Ini sama ya. Inilah yang sebagai A per B nya. Sehingga 1/3 dikali. Ini yang berbeda ya. 3/5 ditambah berapa? Karena ini penjumlahan, maka ini penjumlahan 4/5. Sehingga bisa kamu kalikan 1/3 dikali. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka kamu bisa jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya saja yang dijumlahkan, penyebutnya enggak. 3 tambah 4 berapa? 7/5. Langsung kalikan ya. 1 kali 7 adalah 7. 3 kali 5 adalah 15. Hasilnya seperti ini. Ini penjumlahan. Kalau pengurangan ya tinggal ganti minnya saja di sini. Tinggal ganti minnya saja di sini. Ya, tinggal ganti minnya. Penjumlahannya diganti dengan pengurangan. Kalau untuk ininya sama semua. Sekarang berikutnya ke B. Kita cari ya. Ini ada pecahan campuran. Kita ubah dulu. Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. 1/5. Maka 5 kali 1 tambah 1. 5 kali 1 tambah 1. Hasilnya 6. 6/5. Ini 2/5. 2/5. Maka 5 kali 2 tambah 2.
5 kali 2 tambah 2 adalah 5 kali 2 10 tambah 2 12/5. Sehingga soal ini 1/1/5 adalah 6/5 ya. 6/5 dikali 3/7 dikurang 22/5 adalah 12/5 dikali 3/7. Berarti yang sama yang mana? Ini ya, 3/7 ya. Sehingga berubah soalnya di sini jadi 3/7 dikali distributif pengurangan. Karena apa? Karena ininya di sini kurang. Distributif pengurangan. Ini 6/5 ya. 6/5 dikurang dengan 12/5 dikurang dengan 12/5. Ini sama penyebutnya ya. Kalau sama penyebutnya bisa langsung dikurangin. Yang 6/5 ini tandanya apa? Positif ya. Yang 12/5 ini tandanya apa? Negatif. Kalau positif dengan negatif karena berbeda jenis, kurangkan angkanya. 12 kurang 6. 12 kurang 6 adalah hasilnya 6. Lihat banyakkan positifnya apa negatifnya. Ternyata banyakkan negatifnya. Gitu ya. Maka dia hasilnya juga banyak negatifnya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 3 kali 6 18. 7 kali 5 adalah 35. Begitu ya. Sekarang ke contoh soal terakhir. Soal terakhir, tentukan hasil penjumlahan. Ini soal pengayaan ya, ya. Biasanya keluar agak lebih sulit, agak lebih susah. Biasanya pada soal-soal OSN ya, keluar seperti itu. Contoh nih, ada setengah ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah 1/16, terus nggak terbatas. Ditambah 1/32, tambah 1/64. Terus nih, karena penyebutnya selalu dikalikan 2 dan tidak terbatas. Makanya dikasih tanda titik-titik. Hasilnya berapa? Kan kalau kita melihat soal ini kan akan sedikit bingung ini ya. Pasti logika kita akan bilang, wah pasti ini hasilnya banyak sekali. Karena tidak ada batasnya. Tapi kemarin kita buktikan, apakah dia hasilnya akan banyak sekali angkanya atau tidak ya, kita buktikan. Oke, saya jadikan setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Karena tidak ada batasnya, saya misalkan dia adalah suatu pecahan yang penjumlahannya sebagai X. Jadi saya misalkan dia adalah sebagai X ya. Dia adalah sebagai X. Jadi setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah titik. Tidak terbatas, saya misalkan X. Jadi kalau dalam aljabar, X itu adalah sesuatu angka yang belum diketahui. Yang berapa aja bisa terjadi kalau dalam kalimat terbuka ya. Kalau tidak ada batasnya, saya urutkan lagi. Ini urutan pertamanya apa nak? Setengah ya. Ya sudah, saya urutkan lagi setengah. Ditambah ya, ini tambah kan? Tambah. Nah, habis setengah berapa? 1/4. Pakai logika sedikit di sini. Habis setengah kan 1/4. Karena dia mulanya setengah, saya kalikan setengah lagi, ya. Nanti di sini setengah dikali berapa supaya jadi 1/4 kan gitu. Karena kan keduanya 1/4 ya Naya. Karena kan keduanya 1/4. Setengahnya sudah nih. Ini setengahnya sudah. Nanti di sini setengah juga. Setengah kali berapa supaya jadi 1/4? Ternyata dikali setengah. Ya, ternyata dikali setengah, dikali setengah. Gitu ya Naya. Karena penjumlahan maka penjumlahan. 1/4-nya udah. 1/4-nya udah. Sekarang setengah ya dikali berapa supaya jadi 1/8, gitu logikanya ya. Kali berapa? Kali 1/4. Karena 1 kali 1 1, 2 kali 4 8. Berarti kali 1/4. 1/8-nya sudah. 1/16 sekarang. Setengah dikali berapa supaya jadi 1/16. Supaya 1/16 gitu ya. 16 bagi 2 aja 8. Jadi 1/8. Jadi tambah 1/8. Ini kan tak terbatas ini ya. Kalau ini dikali 2 terus, ini kan bisa 1/32. Ya. Nah, supaya kita kembali ke X lagi. Ini nggak terbatas ini. Kalau di sini berapa? 1/32 ya. Ini kan baru 1/16. Kalau 1/3, kalau di sini saya logikan 1/32 di sini, maka di sini berapa? Setengah kali berapa? Setengah kali berapa?
supaya jadi 1/32. 32 nya bagi 2, 16 ya, Nak ya. Jadi ini 1. Karena 1 dibagi 1 tetap 1. Sehingga setengah kali berapa supaya jadi 1/32 adalah 1/16. Gitu logikanya, Nak ya. Sehingga di sini X di sini ini setengah ya, Nak. Setengah. Ditambah ini setengah. Ini setengah. Yang setengah 1/4, 1/8, 1/16 ini apa? Ini saya hapus ya. Ini saya hapus supaya nggak bingung. Karena yang saya misalkan tadi adalah nggak sampai 1/32. Ya. Setengah 1/4, 1/8, 1/16 ini punya siapa? Punya si X. Punya si X. Gitu ya. Punya si X. Nah, setengah X ini mau saya hilangkan. Karena kan mau mencari X. Ya. Ini bagian sebelah kiri. X ini bukannya berarti nggak ada angka. X ini di depan angkanya itu adalah angka 1. Cuma angka 1 itu tidak ditulis biasanya dalam aljabar. Karena ini saya kurangin setengah, bener ya? Karena ini saya kurangin setengah supaya hilang. Supaya hilang setengah X ini saya kurangin setengah X, ya. Karena kan bisa hilang setengah X dikurang setengah X habis. Maka yang sebelah kirinya juga sama. Harus ini kan 1/1 ya X ya. Dikurangin setengah X gitu. Karena supaya adil, yang kanannya dikurangin setengah X, yang kirinya juga dikurangin setengah X. Ya sudah, ini kan bisa saya coret ya, Nak. Saya bisa coret. Ya, bisa saya coret. Nah, yang ini berarti 1/1 X dikurang setengah X. Berarti 1/1 dikurang setengah. 1/1 dikurang setengah. KPK-nya berapa? 2 ya. 2 bagi 1 2. 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. 1 kali 1 1. 2 kurang 1 1. Maaf nih 2 ya. 2 kurang 1 jadi setengah. Jadi setengah X ini jadinya. Jadi 1. Jadi X ini setengah nih ya. Setengah X sama dengan setengah. Berarti X-nya sama dengan, maka X-nya sama dengan, kan gitu ya. Setengahnya dibagi setengah. Setengahnya dibagi setengah. Jadi yang sebelah kanan ini yang ada hurufnya dibagi dengan sebelah kiri yang ada hurufnya, gitu ya. Maka kalau dalam perkalian maka setengah dikali ini pindah ya. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Nah, setengah dikali 2 saya coret ya. Ini ya, habis 1 kali 1 1. Sehingga penjumlahan tadi itu setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 tambah 1/16 ditambah seterusnya itu hasilnya adalah 1. Ya, walaupun kita jumlahkan sebanyak itu hasilnya tetap 1. Bisa begitu nah ya. Itulah hebatnya matematika ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.